Ya, selanjutnya perawat menjalin hubungan kerjasama dengan individu, keluarga, dan masyarakat, khususnya dalam mengambil prakarsa dan mengadakan upaya kesehatan, serta upaya kesejahteraan pada umumnya sebagai bagian dari tugas dan kewajiban bagi kepentingan masyarakat. Ya, intinya kalau perawat juga punya peran nih dalam menjalin hubungan kerjasama gitu. Jadi kayak MOU gitu. Kalau mau melakukan penyuluhan harus izin dulu kemana, Pak RW, Pak RT, gitu ya. Kalau mau jadi perawat keluarga, keluarga gimana bersedia atau tidak dilakukan keperawatan, gitu ya. Nah itu. Next, tanggung jawab perawat terhadap tugas. Nah, tanggung jawab perawat terhadap tugas itu apa saja? Perawat itu kan punya tugas, ya, punya kewajiban. Perawat memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional dalam menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan individunya, termasuk juga kebutuhan keluarga dan kebutuhan masyarakat. Jadi tanggung jawab perawat ini sebagai tugas, ya bagaimana kamu melakukan, memberikan pelayanan keperawatanmu yang profesional, ya. Kamu kan di sekolah, di kuliah udah diajarin cara nyuntik ya, di prakteknya tinggal diterapkan dengan cara apa? Dengan cara profesional. Tidak boleh asal-asalan, harus sesuai SOP gitu ya. Prinsipnya dipakai, mau bersih atau steril gitu ya. Itu dipakai. Nah, itu adalah tanggung jawab perawat terhadap tugasnya. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya. Jadi perawat ini juga harus bisa menjaga rahasia, ya, rahasia rahasia pasien, ya, data-data pasien tidak boleh disebarluaskan, tidak boleh jadi bahan omongan, ya, orang awam gitu. Jadi ini privasi, ya, sifatnya. Jadi memang tugas kamu adalah merawat pasien. Kamu pasti akan tahu nih pasiennya itu sakit apa, ya kondisi fisiknya sekarang seperti apa, kamu ngerti. Karena kamu yang merawat, ya pasien ada di rumah sakit tersebut. Jadi bagaimana kamu itu bisa menjaga datanya ya. Eh, pasien itu ternyata pantatnya bisulen akeh banget loh misalnya. Nah itu kamu cerita-ceritain, itu artinya kamu tidak bertanggung jawab dengan eee, tugas yang seharusnya kamu jaga rahasia identitas pasien, data-data pasien harus dijaga, kamu nggak bisa merahasiakan itu. Itu contohnya. Lanjut, perawat tidak akan menggunakan pengetahuan dan keterampilan keperawatan dimilikinya untuk tujuan yang bertentangan dengan norma kemanusiaan. Kamu udah pinter nih, secara pengetahuan, secara keterampilan ya, nyuntik pinter, nginfus pinter gitu ya, SOP-nya tahu ya, kamu udah lulus lah ya, sudah ahli ya. Nah ini tapi kamu lakukan, eee, bertentangan dengan norma kemanusiaan ya, norma kemanusiaan. Kamu nyuntikin orang, pakai zat-zat berbahaya, ya narkoba misalnya, itu kan bertentangan. Jadi tidak boleh menggunakan pengetahuan dan keterampilanmu untuk tindakan yang di norma kemanusiaan ataupun dilarang oleh hukum. Perawat dalam menunaikan tugasnya dan kewajibannya senantiasa berusaha dengan penuh kesadaran agar tidak terpengaruh oleh suku, warna kulit, umur, jenis kelaminnya. Jadi kamu dalam melaksanakan tugas, kamu sebagai perawat itu tidak terpengaruh, oh itu pasien VVIP, oh itu pasien Jamkesmas, ya, oh itu pasiennya jorok, ya, oh itu pasiennya bersih. Aku pilih yang bersih, aku pilih VVIP aja, itu nggak bisa, ya. Jenis kelamin gitu misalnya. Saya nggak mau pasang kateter laki-laki, saya kan cewek gitu, tidak bisa. Kamu itu adalah perawat ya, perawat, tenaga kesehatan gitu. Secara secara hukum, secara profesi ya memang harus merawat tanpa membeda-bedakan ini gitu. Ya, kecuali dalam satu shift itu ada yang laki-laki juga, perawat laki-laki juga ya.
dan dia pasiennya maunya bersedianya sama yang perawat laki-laki, ya nggak masalah, ya. Kamu nggak rawat pasien laki-laki untuk pasang kateter, nggak masalah gitu. Asalkan dalam satu shift itu memang betul-betul ada yang laki-lakinya dan dia mau pasiennya itu mau perawat laki-laki gitu ya. Oke, nggak masalah. Tapi ketika nge-shift itu dalam keadaan gawat darurat misalnya, ya, kemudian yang nge-shift perempuan semua dan pasien itu butuh pasang kateter segera, ya nggak usah. Aku nggak mau pasang kateter, nggak bisa, ya. Ini apa namanya kewajibanmu, tanggung jawabmu adalah tidak terpengaruh dengan hal yang seperti ini. Tidak juga membedakan itu muslim, itu non-muslim gitu ya. Nggak boleh, kedudukan, sosial. Selanjutnya, perawat mengutamakan perlindungan dan keselamatan pasien atau klien dalam melaksanakan tugas keperawatannya itu matang dalam mempertimbangkan kemampuan jika menerima atau mengalih tugaskan. Nah, nih, hati-hati ketika kamu itu eh, melimpahkan tanggung jawabmu apa ya tugas ya mengalihkan tugas misalnya kamu tuh harusnya hari ini itu kebagian nangani pasien yang mau persiapan operasi tetapi kamu juga ada tugas lain yang penting juga mendesak ya untuk mengikuti pelatihan misalnya pada pelatihan gitu ya oleh rumah sakit gitu ya ditugaskan dinas luar misal. Nah, ini jadi tanggung jawabmu bagaimana memberikan penjelasan ke perawat yang diberikan apa pengalihan tugasmu itu harus jelas gitu dari ini pasien yang mana, harusnya persiapan operasinya apa saja yang disampaikan, ya harus dijelaskan detail gitu. Jadi jangan sampai nanti yang menerima pengalih tugasanmu itu jadinya bingung. Nah, ini nanti karena ini termasuk juga tanggung jawab ya pendelegasian gitu kan, mendelegasikan ke perawat lain gitu. Karena saya ada tugas apa gitu ya. Ya ini harus hati-hati. Nah, juga perawat harus mengutamakan perlindungan dan keselamatan pasien. Ya, kalau misalnya gini, kan ada beberapa prosedur yang tidak boleh dilakukan oleh perawat, tetapi hanya boleh dilakukan oleh dokter. Ya, seperti eh, yang tugas dokter kayak misalnya memberikan obat gitu kan, meresepkan obat itu kan dokter gitu ya. Perawat tuh nggak boleh meresepkan obat, nggak boleh secara hukum. Tapi kamu ada tinggal di pedalaman yang di situ tidak ada tenaga kesehatannya, kemudian ada pasien kondisinya gawat darurat, butuh segera resep obat gitu ya, segera tindakan gitu. Bisa bantuan hidup dasar, kemudian ada obatnya yang harus dimasukkan, sedangkan tidak ada dokter sama sekali gitu ya. Ya tetap boleh ya, kan ada di undang-undang. Nanti kalian belajar undang-undang keperawatan ya, kan ada nanti bagian yang undang-undang keperawatan yang terkait gimana kalau ada pasien dalam kondisi gawat darurat. Sedangkan tugasnya perawat itu tidak boleh apa namanya tugas dokter dikerjakan oleh perawat itu kan nggak boleh gitu. Itu gimana? Itu nanti ada kita bahas ya. Ada materinya sendiri. Oke. Lanjut tanggung jawab perawat terhadap sejawat. Perawat memelihara hubungan baik antar sesama perawat. Ya kalian ya, ini juga sering saya kasih tahu kalau perawat itu kerjanya adalah kerja tim, tidak bisa kerja sendiri ya. Karena di rumah sakit ya, di manapun puskesmas ya, tenaga-tenaga kesehatan yang ada pasiennya ya, itu kalau misalnya kerja nggak bisa sendirian, ada timnya ya satu shift tim sama siapa, nggak bisa milih-milih. Aku mau nge-shift sama itu saja, aku nggak mau sama ini, tidak bisa ya. Jadi makanya besok kalau kalian praktek di rumah sakit, temanmu kan kamu kalau tahu karakternya kan beda-beda.
mau karakter temanmu mau seperti apa, ya kamu harus menerima. Kamu harus bisa kerja sama, gitu. Ya, "Aduh ndak, aku sesif karo bocah kae sing manjane pol," gitu misalnya. Ya mau dia manja, mau apa gitu ya, ya kamu harus bisa, menjalin hubungan yang baik untuk bisa kerja sama. Karena nanti juga kan butuh butuh perawat lain dalam mengerjakan tugas-tugasmu. Atau tenaga kesehatan lainnya, selain perawat, mungkin ada bidan, ada tenaga gizi, ya, ahli gizi, kemudian ada petugas ronsen, ya, dokter. Nah, itu kan kalian harus bisa menjaga hubungan yang baik, komunikasi baik, ya, sikapnya juga baik, ya, ini ngaruh juga di etika ya. Perawat menyebarluaskan pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya kepada sesama perawat. Nah, ini nggak boleh pelit ilmu. Aku habis pelatihan di mana, ya misalnya dapat nih ilmu terbaru, perawatan luka terbaru. Wah, dengan apa gitu ya misalnya. Menggunakan apa, tekniknya seperti apa, ada yang terkinian. Ya bagilah ya, share gitu ke teman-teman sejawatmu. Perawat berupaya meningkatkan kemampuan profesionalnya sendiri, ya, atau juga bisa bersama-sama untuk menambah ilmu, pengetahuan, dan keterampilan serta pengalaman. Nah ini, walaupun kamu jadi perawat, kamu harus bisa menimba ilmu lagi, ngikutin pelatihan atau seminar gitu, karena ilmu itu kan up to date terus gitu, akan terbaru terus, alat-alat kesehatan juga canggih-canggih setiap tahunnya semakin canggih gitu. Dulu termometer pakai air raksa gitu ya. Kalau sekarang cuma ditempelin di kening udah muncul angkanya gitu. Nah, itu kan kamu harus harus terampil, harus tambah lagi pengetahuannya gitu. Terus perawat menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan ya. Ya, menunjukkan perilaku sifat pribadi yang luhur. Ya, kamu harus bisa menjaga profesi keperawatanmu, ya. Perawat dimanapun kalian berada, mau di rumah sakit, mau jadi nanti dosen keperawatan misalnya, atau mau jadi petugas puskesmas, ya, atau dinas di dinas kesehatan dan lain-lain gitu. Harus bisa menjaga nama baik profesi keperawatan. Ya, nggak sekarepe dhewe, kan ada aturannya, ya. Pakai baju ya yang bersih lah, perawat bajune letek, lambine ora dilepok kena misalnya. Atau rambutnya acak-acakan, gondrong, itu kan tidak mencerminkan perawat, itu secara fisik loh, ya, belum secara sikap, secara profesional gitu. Perawat juga berperan menentukan pembakuan pendidikan dan pelayanan keperawatan. Nah, itu nanti kalian juga bisa jadi perawat di rumah sakit, nanti ada mahasiswa datang, kamu juga jadi bisa juga jadi pembimbing klinik, ya, pembimbing klinik, bimbing mahasiswa praktek gitu. Menerapkan ilmu, membagikan ilmumu ya ke nanti yang generasi muda selanjutnya yang meneruskan kamu. Kan kamu nanti juga tua ya. Tuh, terus kemudian perawat secara bersama-sama membina dan memelihara mutu organisasi profesi keperawatan sebagai sarana pengabdiannya ya. Jadi kalian juga bisa membina ya mutu organisasi profesi keperawatan, ya saling kerjasama, ada ilmu terbaru, ya sekarang online webinar misalnya gitu. Selanjutnya yang tanggung jawab perawat terhadap negara, ya. Jadi kamu juga ada pengabdian juga ke pemerintah, ke negara, tidak boleh membuka identitas, membuka data-data pasien kecuali diminta oleh hukum, ya. Itu. Kalian boleh buka kalau lagi diminta oleh hukum, itu boleh. Ya. Oke, sampai di sini ya untuk perkuliahannya. Dilanjutkan untuk pertemuan selanjutnya materi yang slide lain. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.